Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sakinah, NIM 202101050025 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Mengasah Kreativitas pada Anak Usia Dini dengan bahan barang daur ulang untuk mengembangkan fisik motorik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Jumlah sampah di Indonesia sangat meningkat menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Siti Nurbaya Bakar, melansir timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton. Langkah untuk mengurangi hal tersebut yaitu dengan melakukan daur ulang. Daur ulang adalah proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi suatu yang berguna. Mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan yang baru. Sedangkan fisik motorik halus anak ialah mengenai kemampuan anak yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan yang terus-menerus secara rutin. Jadi, anak-anak nantinya diajarkan untuk mendaur ulang sampah dengan cara membuat kreativitas. Sehingga dengan cara tersebut, nantinya anak-anak bisa diasah kreativitasnya dan juga bisa diasah fisik motoriknya. Yang selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengertian kreativitas, yang kedua apa saja barang daur ulang yang bisa dijadikan kreativitas, dan yang ketiga bagaimana cara pembuatan kreativitas dari barang daur ulang. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui apa itu kreativitas, dan yang kedua untuk mengetahui barang-barang daur ulang yang bisa dijadikan kreativitas, dan yang ketiga untuk mengetahui cara pembuatan kreativitas dari barang daur ulang. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal yang baru, cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal yang baru di sini tidak semestinya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, namun bisa saja sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tetapi seorang individu di sini bisa berinovasi, mengkombinasikan konstruk yang baru sehingga memiliki kualitas yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi yang baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensorik motorik di usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional di usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu tahap-tahap kreativitas. Tahap-tahap kreativitas dibagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama persiapan atau preparation, yang kedua inkubasi atau incubation, yang ketiga iluminasi atau illumination, dan yang terakhir verifikasi atau verification. Yang selanjutnya yaitu sikap orang tua terhadap perkembangan kreativitas anak.
dibagi menjadi dua, yaitu sikap orang tua yang memupuk kreativitas anak, dan ada juga sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas anak. Yang selanjutnya yaitu barang daur ulang yang bisa dijadikan kreativitas, antara lain seperti koran, botol, buku, majalah, plastik, dan barang bekas padat yang lain. Jadi kesimpulannya yaitu kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal yang baru, cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Perkembangan kreativitas memiliki tingkatan yang berbeda di setiap kalangan usia. Tahap-tahap membuat sebuah kreativitas harus direncanakan, antara lain persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Dan sikap orang tua terbagi menjadi dua, ada orang tua yang mendukung dan ada pula orang tua yang tidak mendukung. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama yaitu sebaiknya dalam mempraktekkan kreativitas ini, anak-anak benar-benar didampingi oleh orang tua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat banyak sekali peralatan yang tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Dan yang kedua, sebaiknya sikap orang tua bisa memupuk dan menunjang kreativitas anak. Tidak hanya tentang kreativitas saja, melainkan keahlian-keahlian lain yang dimiliki oleh masing-masing anak. Dan yang ketiga, untuk memulai membuat suatu kreativitas, dari bahan daur ulang ini diharapkan untuk mencuci terlebih dahulu barang daur ulang ini agar anak-anak bisa terhindar dari bakteri dan kuman. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.